Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Hidup Bergaul dengan Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita setidaknya ada 2 orang yang disebutkan pernah mengalami diangkat dalam keadaan masih hidup. Yang pertama ialah Henokh dan yang kedua ialah Nabi Elia. Dan fakta diangkatnya Henokh dalam keadaan yang hidup-hidup itu dikonfirmasi oleh perjanjian baru di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima yang berkata, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik Henokh maupun Elia adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tidak banyak yang kita tahu kisah mengenai Henokh. Hanya di situ disebutkan bahwa ia hidup bergaul dengan Tuhan. Dan sebelum ia mengalami kematian sebagaimana orang pada umumnya, ia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup oleh karena ia bergaul dengan Tuhan. Renungan di pagi hari ini tidak bermaksud ingin mendorong supaya saudara diangkat hidup-hidup. Bahkan bagi orang yang hidup di zaman modern, perkara diangkat hidup-hidup itu agak kurang masuk akal ya. Kebanyakan orang pasti skeptis atau tidak percaya atau meragukan kalau ada orang yang sampai hari ini bisa diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Tetapi who knows? Kita tidak pernah tahu. Bisa saja ada orang di luar sana, di wilayah bumi ini di sebelah manapun, yang hari ini bergaul karib dengan Tuhan dan tiba-tiba dia sudah tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Tuhan. Bisa jadi. Tapi yang kita mau garis bawahi di sini ialah kita mau menekankan satu hal ini bagi jemaat Tuhan, bahwa Tuhan rindu kita boleh menjadi seperti Henokh yang bergaul karib dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa sepenuhnya mendapat gambaran seperti apakah Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Nah, di Alkitab ada disebutkan satu tokoh lagi yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah, yakni Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 9, firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kenapa lantas Nuh berkenan di hadapan Tuhan? Karena ia bergaul dengan Tuhan dengan cara hidup benar, takut akan Tuhan, tidak bercela, artinya tidak melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Sementara bumi itu rusak di dalam pandangan mata Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Mungkin sementara saya menyampaikan firman mengenai kehidupan yang benar dan kehidupan yang tidak bercela, ada di antara saudara yang saat mendengarkan firman ini merasa bahwa, aduh Tuhan, hidupku ini jahat, aku ini busuk, aku ini kotor, aku penuh dengan kejahatan. Ketika saudara merasakan hal itu, banyak kali itu adalah Roh Kudus yang sedang memanggil saudara untuk kembali kepada Tuhan. Pribadi Roh Kudus melakukan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini dengan menginsapkan manusia akan dosa dan kejahatan. Kalau seandainya saudara adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa, saudara tahu kebenaran, saudara tahu apa yang saudara lakukan itu salah, tetapi saudara tidak kuasa untuk memperbaharui atau mengubah hidupmu. Engkau seolah-olah terperosok ke dalam lubang yang dalam, di mana saudara nggak bisa keluar lagi, saudara tidak mempunyai jalan untuk keluar. Maka inilah saatnya saudara datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa memperbaiki diri kita sendiri. Setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini membawa natur dosa, benih dosa di dalam hatinya.
semakin dewasa, kita akan mendapati diri kita semakin buruk, semakin jahat. Apa yang kita lakukan semata-mata ialah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kita tidak akan pernah bisa layak bergaul dengan Tuhan dalam keadaan kita yang sekarang. Tetapi syukur kepada Tuhan, ya Yesus yang rindu untuk membebaskan saudara dari tubuh maut, dari dosa yang merongrong dan mencengkram kehidupan saudara, sehingga saudara diperbudak di dalam kehidupan duniawi yang terus-menerus seolah tidak ada ujungnya. Saudaraku, Tuhan hanya mau saudara datang dalam kerendahan hati dan mengakui, Tuhan, aku sudah jenuh hidup di dalam dosa, aku sudah jauh daripada Tuhan, dan aku hari ini mendengarkan firman Tuhan. Aku rindu berbalik kepadamu Tuhan, dipulihkan, diperbaharui, dan dilayakkan untuk mendekat kepadamu Tuhan. Aku sadar aku tidak kuasa untuk mengubah hidupku, tapi aku percaya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu sanggup untuk mengeluarkan aku dari cara hidupku yang lama ini. Saudara boleh naikkan doa saudara dengan penuh kerendahan hati. Saudara datang dengan ketulusan saudara. Dan saya percaya saudara pasti akan melihat kelepasan yang datangnya daripada Tuhan. Minta Roh Kudus menuntun saudara selagi masih ada kesempatan. Kalau saudara rindu bergaul dengan Tuhan, sebagaimana Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, ia diperkenankan oleh Tuhan. Sebagaimana Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga ia akhirnya diluputkan dari kebinasaan oleh karena air bah. Demikian juga saat ini kita, setiap orang yang percaya, kita memiliki hak untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah berbicara di dalam hidup kami. Bagaimana kami diberikan hak istimewa untuk mendekat kepada Tuhan. Ketika kami dekat dengan orang-orang yang besar di dunia ini saja kami sudah cukup bangga. Tetapi banyak kali kami malu, sungkan untuk mendekat kepada Tuhan oleh karena ketidaklayakan kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh diizinkan mendekat kepadamu, bukan oleh karena kebaikan dan jasa kami, melainkan oleh karena darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang membuat kami layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berikan kami hati yang selalu rindu untuk bergaul karib dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya renungan firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan saudara sekalian. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.